Tahun 2014 menjadi awal perubahan besar bagi keluarga kecil Lira setelah bertahun-tahun menumpang di rumah kontrakan di Bekasi Timur. Akhirnya mereka bisa membeli rumah sendiri di kawasan Mustika Jaya. Rumah itu didapat dengan harga murah, terlalu murah. Bahkan atas saran bibi Lira yang mengatakan kalau pemilik lamanya ingin cepat pindah keluar kota. Meski sempat ragu, ayahnya, seorang guru yang jujur dan hemat, melihat ini sebagai rezeki yang tak boleh disia-siakan. Rumah petak kecil itu terletak di ujung gang buntu, diapit kebun kosong dan parit kecil yang selalu dipenuhi air keruh. Hari pertama mereka datang, udara di sekitar rumah terasa aneh, panas tapi lembab. Bau tanah basah bercampur dengan aroma besi berkarat, membuat kepala Lira pening. Ia masih remaja saat itu, baru lulus SMP, dan seharusnya senang punya rumah baru. Tapi entah kenapa, begitu menginjakan kaki di teras, dadanya langsung sesak, seolah ada sesuatu yang menatap dari balik jendela buram di ruang tengah. Rumah itu tampak biasa, dinding cat putih kusam, pintu kayu lapuk, dan atap asbes yang tampak baru diganti. Namun bagian belakangnya langsung berbatasan dengan kebun kosong yang ditumbuhi pohon pisang liar dan semak berduri. Tak ada jalan tembus lain selain gang sempit yang hanya muat satu motor. Ketika matahari mulai tenggelam, tempat itu berubah muram. Suara jangkrik terdengar lebih nyaring, dan angin dari kebun membawa bisikan samar seperti orang berdoa dengan nada rendah. Beberapa tetangga sempat membantu mereka pindahan, termasuk seorang wanita tua penjual sayur yang tinggal di gang depan. Ia sempat berpesan diri kepada ibunya Lira, "Kalau malam, jangan sering-sering keluar rumah, Bu. Di ujung gang itu ada penjaga, ada penghuni lama. Sudah dari dulu tuh." Ucapan itu sempat mereka anggap candaan, tapi kemudian menjadi kenangan yang membekas. Malam pertama berjalan sunyi. Ayah tidur nyenyak, ibu pun cepat terlelap karena kelelahan. Hanya Lira yang gelisah. Suara seperti langkah kaki di atas asbes terdengar pelan tapi teratur. Duk, duk, duk. Disusul suara sesuatu yang seperti diseret di lantai dapur. Ia mencoba memejamkan mata, tapi ketika menoleh ke arah jendela, terlihat bayangan seseorang melintas cepat di luar kamar. Keesokan harinya, Lira bercerita pada ibunya. Tapi sang ibu hanya tertawa kecil. "Mungkin kamu capek, Nak. Namanya juga tempat baru." Namun malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Bahkan kini lebih jelas. Suara ketukan di jendela terdengar 3 kali, lalu senyap. Saat disibak tirainya, tak ada apa-apa. Hanya pantulan wajahnya sendiri di kaca, pucat dan ketakutan. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin terasa. Lampu ruang tamu sering mati sendiri, padahal listrik di rumah tetangga tetap menyala terang. Bau anyir kadang muncul tiba-tiba dari kamar mandi, disusul suara air menetes, meski keran tertutup rapat. Kucing hitam berukuran besar sering muncul di dapur, menatap Lira dengan mata merah menyala sebelum hilang di bawah meja. Anehnya setiap kali kucing itu datang, suhu di dalam rumah langsung turun drastis. Suatu sore, saat ia pulang sekolah, Lira melihat di ujung gang pohon besar yang tumbang. Di atas batang pohon itu, tampak sosok nenek bungkuk mengenakan kain lusuh, menatap lurus ke arah rumah mereka. Rambutnya panjang, kusut, dan matanya seperti 2 lubang hitam. Saat Lira memanggil ayahnya untuk memastikan, sosok itu sudah lenyap. Tetangga yang kebetulan lewat hanya berbisik, "Oh, itu mah biasa. Dulu rumahmu tempat orang dulu nyimpan sesuatu. Nenek itu yang penjaganya." Sejak malam itu, suasana rumah semakin menekan. Angin seakan tak mau masuk ke jendela, membuat udara pengap dan berat. Ibu Lira mulai sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah di lorong rumah. Ayah tetap menyangkal, menyebut itu tikus atau ranting jatuh di atap. Tapi Lira tahu, apa yang mereka alami bukan gangguan biasa. Suatu malam, menjelang pukul 2 dini hari, Lira terbangun karena mendengar tawa pelan dari arah kamar ibunya. Suaranya serak, seperti milik seorang perempuan tua. Ia bangkit perlahan,
menapaki lantai yang dingin menuju kamar orang tuanya. Namun ketika pintu dibuka, tak ada siapa-siapa, hanya ibunya yang tidur lelap. Di depan pintu, terlihat helai rambut panjang berwarna hitam legam menempel di lantai, lembab dan berbau busuk. Lira menatap rambut itu lama, tubuhnya gemetar tanpa tahu kenapa. Ia merasa seolah seseorang baru saja berdiri di sana, mengawasinya dari balik gelap. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa rumah murah yang mereka banggakan menyimpan sesuatu yang tidak ingin diganggu. Sejak malam rambut hitam itu muncul di depan kamar ibunya, tidur Lira tak pernah tenang lagi. Setiap malam ia terbangun karena mimpi yang sama. Seseorang memanggil namanya dari dalam tanah. Suaranya serak dan berat, seperti dari dalam peti kayu yang terkubur lama. Dalam mimpi itu, tanah di depan rumah selalu berguncang. Lalu muncul tangan kecil keriput berlumur lumpur yang mencoba meraih kakinya. Ketika terbangun, jantungnya berdetak kencang, tubuh basah oleh keringat dingin. Gangguan tak berhenti di mimpi. Rambut panjang hitam kini makin sering muncul, terutama di ruang tamu dan kamar mandi. Ibu Lira bahkan sempat menuduhnya membawa rambut palsu dari sekolah. Tapi saat Lira menyapu, rambut itu seperti tak ada habisnya. Baru disapu pagi hari, sore sudah ada lagi. Kadang rambut itu terjerat di kaki meja, kadang melingkar di saluran air kamar mandi, berbau busuk seperti bangkai hewan. Suatu sore, ketika Lira sedang menyiram halaman, seorang tetangga tua lewat di depan gang. Nenek itu menatap rumah mereka lama, lalu mendekat dengan langkah perlahan. "Nak," katanya dengan suara bergetar, "kamu tahu nggak? Dulu rumah ini bukan rumah biasa. Di sini pernah ada yang pakai buat ritual. Katanya di depan rumah ini ada yang dikubur, ada yang ditanam." Lira kaget, tapi sang ayah yang kebetulan mendengar hanya tertawa menenangkan. "Itu cuma gosip, Bu," katanya. Namun wajah nenek itu tak berubah. Ia menatap tanah di depan rumah, lalu berbisik, "Kalau hujan deras, jangan keluar, Nak. Kadang dia bangun." Ucapan itu terbukti malam berikutnya. Hujan deras mengguyur Mustika Jaya. Kilat menyambar dan air menggenang sampai menutupi halaman. Saat Lira membuka jendela untuk menutup jemuran, ia melihat tanah di depan rumah bergelombang pelan, seolah ada yang bergerak di bawahnya. Bau anjir menyengat menyeruak bersama uap tanah yang hangat. Lira menjerit memanggil ayah dan ibunya. Mereka bertiga menatap ke arah yang sama. Tanah terus bergetar. Keesokan paginya, ayah menggali sedikit bagian yang bergelombang itu. Baru sedalam setengah jengkal, cangkul membentur sesuatu yang keras. Setelah dibersihkan, mereka menemukan benda kecil terbungkus kain mori kuning yang sudah lapuk. Begitu dibuka, terkuaklah keranda mini. Panjangnya tak sampai 30 cm. Di dalamnya terbaring sesosok jenglot kering. Tubuhnya hitam legam, rambutnya panjang. Dan di tangannya yang kecil menggenggam segumpal rambut manusia yang masih basah. Ibu Lira spontan menjerit histeris dan menutup wajahnya. Ayah termenung lama, mencoba menenangkan diri. Mereka memutuskan menutup kembali lubang itu, tapi sejak benda itu terlihat, suasana rumah berubah drastis. Udara di dalam rumah terasa panas, meski kipas angin berputar kencang. Bau melati kadang muncul tanpa sebab. Dinding ruang tamu yang sebelumnya polos, kini menampakkan retakan aneh membentuk wajah manusia. Kepala manusia dengan muka tikus, ular, dan anjing yang seakan saling menelan. Lukisan itu bukan buatan siapapun di rumah, tapi muncul perlahan, seolah dilukis oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malamnya, dari retakan itu mengalir cairan bening seperti air mata. "Dindingnya menangis," bisik Lira sambil gemetar. Ibu memeluknya, tak tahu harus berkata apa. Ayah yang mulai tak tenang akhirnya memanggil seorang ustadz dari musola depan gang. Ustadz itu datang sore hari, membaca ayat-ayat ruqyah dan memercikan air doa ke sekeliling rumah. Namun begitu azan maghrib berkumandang, langit di atas rumah mereka mendadak gelap,
lebih cepat dari biasanya, sedangkan di atap mereka masih jingga-jingga senja. Angin berputar membuat genteng bergemeretak. "Ada yang tidak mau pergi," kata sang ustadz perlahan. Ia menyarankan agar benda di depan rumah dibakar atau dikubur kembali dengan bacaan tertentu. Tapi ayah menolak membakar, takut menimbulkan fitnah dari tetangga. Malamnya, gangguan semakin menjadi. Tepat pukul 12, suara debum keras terdengar dari atap asbes, disusul suara langkah berat seperti seseorang melompat-lompat di atasnya. Ibu menjerit, sementara Lira memeluk guling sambil menangis. Dari kamar mandi, terdengar suara bayi menangis pelan, lirih tapi jelas. Ayah bergegas membuka pintu kamar mandi, kosong. Hanya air menetes pelan, dan cermin berembun dengan tulisan samar yang berbentuk sendiri. "Kembalikan aku." Pagi datang dengan wajah lelah. Rumah itu kini terasa seperti neraka kecil. Lira duduk di ruang tamu, menatap jendela yang masih buram oleh embun. Dari arah depan, samar-samar ia melihat sesuatu berdiri di atas tanah tempat benda itu digali kemarin. Sosok perempuan berambut panjang, wajahnya tertutup helaian rambut, berdiri tegak tanpa gerak. Tubuhnya melayang setengah jengkal dari tanah, menghadap langsung ke rumah. Saat Lira memejamkan mata dan membuka kembali, sosok itu lenyap, menyisakan hawa dingin dan bisikan halus di telinganya. Suara yang sama dari dalam tanah. "Aku belum selesai." Sejak penemuan keranda mini berisi jenglot itu, keadaan rumah semakin tak terkendali. Ibu Lira menjadi orang pertama yang menunjukkan tanda-tanda aneh. Awalnya hanya demam ringan, tapi lama-kelamaan tubuhnya memanas seperti terbakar. Keringatnya berbau anyir, dan di bagian leher muncul benjolan kecil yang terus membesar setiap hari. Mereka sudah pergi ke 3 dokter berbeda, bahkan sempat dibawa ke rumah sakit besar di Jakarta. Tapi hasil pemeriksaan nihil, semua organ sehat, tak ada tanda infeksi atau penyakit apapun. Namun setiap malam, ibu selalu mengeluh sesak nafas dan nyeri di dada, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam tubuhnya. Ia sering terbangun sambil meremas selimut, matanya menatap kosong ke langit-langit. "Dia di sini," bisiknya pelan, membuat Lira dan ayah saling berpandangan bingung. Perempuan itu berdiri di depan pintu kamar. Suatu malam hawa di rumah berubah drastis. Udara terasa panas menyengat. Meski hujan baru saja turun sore tadi, bau melati bercampur aroma gosong tercium di setiap sudut ruangan. Dinding yang biasanya lembab kini mengeluarkan panas seperti tungku. Lira mencoba membuka jendela, tapi kaca jendela seolah tertutup rapat dari luar. Dari arah dapur, terdengar suara piring jatuh, diikuti geraman rendah. Saat Lira menoleh, ia melihat seekor anjing hitam besar melintas cepat di antara meja makan dan pintu belakang. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang, tapi tak ada suara langkah, tak ada bayangan. Dalam sekejap, hewan itu lenyap meninggalkan jejak tanah basah di lantai. Pagi harinya, ibu tak sanggup bangun. Benjolan di lehernya kini makin banyak, seperti urat-urat menonjol yang berdenyut di bawah kulit. Tubuhnya panas, tapi ia menggigil seperti kedinginan. Ayah memanggil ustadz yang dulu pernah meruqyah rumah. Begitu ustadz masuk, ia langsung menatap lantai ruang tamu lama, tepat di tempat keranda mini itu dikubur ulang. "Benda itu belum pergi," katanya pelan. "Kalau kalian tidak pindah akan ada yang ambil." Ayahnya diam. Ia tidak ingin menyerah pada ketakutan. "Rumah ini satu-satunya yang kita punya, ustadz," ujarnya dengan nada getir. Ustadz menghela nafas panjang, memberi air doa dan pergi dengan wajah muram. Tanggal 17 Agustus datang. Hari yang seharusnya penuh semangat kemerdekaan itu justru menjadi hari berkabung bagi keluarga kecil itu. Sejak pagi, ibu hanya berbaring di tempat tidur, nafasnya berat, matanya sayu, tapi ia terus menggenggam tangan Lira sambil berulang kali berucap, "Kalau nanti ibu gak ada, jangan tinggalkan rumah ini, jangan tinggalkan ayahmu sendirian ya." Kalimat itu menusuk hati Lira, tapi ia hanya mengangguk sambil menangis. Menjelang maghrib,
Ketika azan mulai berkumandang dari musola depan gang, tiba-tiba seluruh rumah berguncang seperti diguncang gempa. Lampu berkedip, udara menjadi panas luar biasa. Langit di luar berubah merah gelap, seperti bara api menyala di atas atap. Dari genteng terdengar dentuman keras berulang-ulang. Dek 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 dek. Suara yang sama seperti langkah di atas aspes tempo dulu, tapi kali ini lebih berat dan marah. Ibu Lira terbangun dengan mata melotot. Tubuhnya menegang, lalu pingsan dalam pelukan ayah. Lira berlari memanggil bantuan, tapi sebelum siapapun datang, ibunya telah tiada. Nafasnya berhenti tepat saat muadzin mengucapkan lafaz azan terakhir. Di luar, langit semakin merah menyala dan angin berembus membawa aroma melati yang pekat. Kabar kematian itu cepat menyebar, tapi yang membuat Lira heran, tetangga depan rumah, penjual bakso cuangki yang biasanya ramah, tidak muncul sama sekali. Padahal suaminya terlihat dari balik jendela, tapi tak satu pun dari mereka keluar. Orang-orang di gang mulai berbisik-bisik. Ada yang mengatakan perut penjual cuangki itu kini membengkak aneh, tapi tak mau berobat. Ada juga yang berujar, jangan-jangan mereka tahu sesuatu tentang rumah itu. Setelah pemakaman, Ustadz yang sama kembali datang, menasehati agar keluarga Lira segera pindah. Rumah ini sudah ditandai. Setiap nyawa yang tinggal di sini akan ditagih, katanya tegas. Tapi ayah tetap keras kepala. Saya belum punya uang buat pindah, Ustadz. Kalau Tuhan izinkan pasti nanti ada jalan. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bau melati masih menempel di dinding, dan suhu udara seolah menolak turun. Saat semua lampu dimatikan, Lira mencoba tidur, tapi dari arah kamar mandi terdengar suara pelan memanggil, "Ra." Suara yang lembut dan sangat dikenalnya. Ia bangkit, berjalan perlahan ke arah kamar mandi yang gelap. Di dalam, air keran menetes satu-satu. "Ibu," panggilnya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya bayangan samar di cermin. Bayangan ibunya dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri di belakangnya, tersenyum sendu sebelum lenyap bersama embun di kaca. Sejak kepergian ibunya, rumah di Gang Buntu Mustika Jaya itu terasa seperti kuburan yang berdiri tegak di tengah pemukiman. Ayah Lira semakin jarang berbicara. Pagi-pagi ia hanya duduk di teras, menatap kebun kosong di belakang rumah, sambil menyalakan rokok satu persatu tanpa pernah dihisap. Wajahnya kian pucat, matanya sayu seperti kehilangan arah hidup. Kadang ia berbicara sendiri pelan, seolah sedang berunding dengan seseorang yang tak terlihat. Ketika pandemi melanda pada tahun 2020, suasana rumah makin hening. Jalan di depan rumah nyaris tak pernah dilalui orang. Bau lembab yang dulu cuma terasa di malam hari, kini menetap hingga siang bolong. Dinding ruang tamu mulai berjamur, dan cat di langit-langit mengelupas seperti kulit luka lama. Lira mencoba sibuk dengan kuliahnya yang dilakukan secara daring, tapi suara langkah di atap dan ketukan jendela selalu muncul menjelang malam, membuatnya sulit tidur. Beberapa kali Lira memohon pada ayah agar mereka pindah sementara ke rumah nenek di Jakarta, tapi ayah menolak. "Rumah ini sudah kita bayar dengan keringat dan doa ibumu," katanya pelan, sambil menatap halaman yang mulai ditumbuhi ilalang. Namun nada suaranya seperti tak lagi yakin dengan ucapannya sendiri. Hingga suatu hari, seorang rekan lama ayah datang berkunjung. Lelaki gempal dengan mata tajam bernama Pak Riono. Lira merasa tak nyaman sejak pertama melihatnya. Pak Riono dikenal sebagai orang kaya yang mendadak setelah membuka kolam lele di Bekasi Timur. Orang-orang berbisik bahwa kolamnya dijaga oleh sesuatu. Lira mendengar ayah berbicara serius di ruang tamu, membahas hutang yang belum dilunasi. Malamnya setelah tamu itu pergi, ayah duduk di ruang tengah dengan wajah tegang. "Kamu jangan keluar rumah dulu beberapa hari ini," ucapnya tiba-tiba. Ada urusan yang belum selesai, tapi ia tak menjelaskan apapun. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Lira.
Dari dapur terdengar suara gemericik air dan tangisan bayi samar. Padahal tidak ada siapapun di sana. Lira juga kerap mendengar suara ibunya dari kamar mandi, memanggil namanya dengan nada lembut tapi anehnya tanpa nafas. Dalam tidurnya, ia bermimpi ibunya melompat dari air terjun gelap sambil membawa bayi berlumuran darah. "Ikut nak, di sini tenang," bisiknya dengan mata kosong. Ketika terbangun, seluruh tubuh Lira basah oleh keringat dan aroma melati memenuhi kamar. Beberapa minggu kemudian, ayah memutuskan berangkat ke Jakarta menemui nenek. Hanya sebentar, katanya, biar pikiran ayah tenang. Namun sehari setelah sampai di rumah nenek, kabar duka datang. Ayah ditemukan meninggal di kamar dalam posisi duduk bersila. Matanya terbuka menatap dinding dan di telapak tangannya terdapat gumpalan rambut basah. Tidak ada luka, tidak ada penyakit, tapi wajahnya membiru seperti seseorang yang menahan ketakutan luar biasa. Lira menjerit histeris saat melihat jenazah ayahnya di rumah duka. Malam itu nenek bercerita bahwa beberapa jam sebelum meninggal, ayah sering melamun di halaman dan menatap ke kolam ikan belakang rumah. Kadang ia seperti berbicara pada bayangan di air. "Dia bilang istrinya datang menjemput," kata nenek gemetar. Sepeninggal ayah, rumah Mustika Jaya benar-benar dibiarkan terbengkalai. Pintu berkarat, genteng bocor, dan halaman belakang berubah jadi sarang ular kecil. Tapi tiap kali Lira melintas di gang itu, dadanya terasa sesak. Kabut tipis menggantung di sekitar rumah, padahal matahari sedang terik. Suara gamelan samar terdengar dari dalam, seperti ada ritual yang tak pernah selesai. Akhirnya, pada tahun 2021, Lira menjual rumah itu kepada seorang pengusaha muda yang tertarik dengan harga murahnya. Namun 2 bulan kemudian, rumah itu kembali kosong. Pembelinya menghilang tanpa jejak. Tetangga bilang mereka sering mendengar jeritan perempuan setiap malam. Suatu sore Lira berdiri di ujung gang, menatap rumah yang dulu ia tinggali dengan keluarganya. Udara di sekitar beraroma pandan bercampur melati. Angin berembus lembut, membawa suara samar yang memanggil namanya. "Lira." Ia memejamkan mata, menahan air mata yang tiba-tiba mengalir, seolah ibunya masih ada di sana, menunggu seseorang menyelesaikan kutukan yang belum berakhir. Tahun-tahun berlalu setelah semua duka di Mustika Jaya, Lira mencoba memulai hidup baru di pinggiran Cibitung bersama suaminya, Raka, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai montir motor. Rumah mereka tidak besar, tapi cukup nyaman, berdiri berdampingan dengan rumah kosong peninggalan mertuanya, yang katanya sudah lama tidak ditempati sejak ibu Raka meninggal. Di belakang rumah itu, ada pohon besar berdaun rimbun, akar-akarnya mencuat seperti tangan-tangan tua yang mencengkeram tanah. Awalnya kehidupan berjalan tenang, Lira akhirnya bisa tersenyum lagi setelah lama hidup dalam ketakutan. Ia punya seorang bayi laki-laki bernama Bima yang lucu dan sehat. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Sejak Bima belajar berbicara, anak itu sering menunjuk ke arah pohon besar di belakang rumah setiap sore. "Mama," katanya sambil tersenyum, "ada ibu gendong bayi, rambutnya panjang." Setiap kali mendengar kalimat itu, darah Lira seolah berhenti mengalir. Ia teringat pada sosok ibunya yang selalu muncul dalam mimpi, membawa bayi berdarah sambil memanggil namanya. Awalnya ia mengira itu hanya imajinasi anak kecil. Namun setiap malam Bima sering menangis keras tanpa sebab. Matanya menatap ke langit-langit kamar, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Bahkan beberapa kali Lira terbangun karena mendengar suara langkah kaki di depan kamar, lalu diikuti aroma melati menyengat yang memenuhi udara. Raka menenangkan istrinya, berkata bahwa mungkin itu hanya perasaan. Tapi suatu malam, mereka berdua benar-benar menyaksikan kejadian yang tak bisa dijelaskan. Malam itu bertepatan dengan satu suro, langit mendadak terang seolah disiram cahaya bulan raksasa. Dari arah rumah kosong di sebelah, terdengar suara batu-batu berjatuhan dari atap dan disusul tawa perempuan yang melengking panjang. Bau pandan dan melati menyeruak begitu pekat, membuat Lira hampir muntah. Raka berlari keluar rumah dengan senter. Namun begitu cahayanya diarahkan ke atap, mereka melihat sesuatu seperti sinar putih menembus langit, lalu hilang begitu saja, meninggalkan keheningan mencekam. Keesokan harinya,
Lira menemukan sesuatu yang aneh di ruang tengah rumahnya. Penyimpanan pusaka peninggalan mertua terbuka sedikit. Dari dalamnya keluar asap tipis seperti dupa, dan aroma melati kembali tercium. Di dalamnya ada keris kecil, gelang tembaga, serta sehelai kain putih kusam yang kini tampak basah di ujungnya. Lira yakin benda-benda itu tidak pernah disentuh siapapun sebelumnya. Malamnya, saat ia mencoba menutup kembali penyimpanan kotak itu, ia merasakan elusan lembut di tangannya, seperti tangan kecil seorang bayi yang dingin dan halus. Sejak kejadian itu, Lira mulai sering merasa diawasi. Di dapur, ia melihat bayangan perempuan berdiri memunggungi kompor. Di kamar, ia mendengar suara lembut yang meninabobokan Bima, padahal ia sedang di ruang lain. Namun anehnya, tidak ada rasa jahat dari kehadiran itu. Justru terkadang, setiap kali Lira merasa sedih atau lelah, angin dingin berembus seolah menenangkan. Ia mulai berpikir, mungkin arwah yang datang bukan untuk menakuti, tapi untuk menjaga. Namun Lira juga tahu, setiap benda pusaka yang tidak diwariskan dengan doa bisa membawa kutukan. Ia tak berani membuang pendaringan itu atau penyimpanan benda pusaka itu sembarangan, takut mengundang amarah roh leluhur. Maka setiap malam Jumat ia menyalakan kemenyan dan membaca doa untuk siapapun yang masih tinggal di sekitar rumah. Raka menatap dengan bingung, tapi membiarkan, karena sejak ritual itu dilakukan, Bima jarang menangis tengah malam lagi. Malam purnama berikutnya, Lira berdiri di teras. Angin malam membawa wangi pandan yang familiar. Cahaya bulan menyorot rumah kosong di sebelahnya, gelap, berdebu, tapi terasa seperti ada kehidupan di dalamnya. Di jendela, Lira sempat melihat bayangan perempuan berambut panjang menggendong bayi, menatapnya diam-diam. Ia menarik nafas panjang, menatap ke arah itu dengan tenang. "Aku sudah ikhlas," bisiknya lirih, "tapi tolong jangan ganggu anakku." Angin berembus pelan, membuat daun-daun di pohon belakang bergoyang lembut. Aroma melati yang pekat perlahan menghilang, menyisakan ketenangan aneh. Malam itu Lira tahu satu hal pasti, beberapa arwah tidak ingin pergi, tapi juga tidak ingin melukai. Mereka hanya menunggu doa agar bisa benar-benar tenang. Selesai. Demikianlah sebuah kisah paranormal experience yang dialami oleh Mbak Lira. Sampai jumpa di kisah berikutnya hanya di Tony FS. Wassalamualaikum.